So, beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Maulana. Izinkan saya mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Kondisi Kesejahteraan Hewan yang ditampilkan di sosial media. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan intinya adalah praktik untuk memenuhi kebutuhan dasar seekor hewan, baik itu kebutuhan fisik maupun mental. Kesejahteraan hewan itu dianggap penting karena seiring perkembangan zaman, penelitian, pengetahuan kita tentang bagaimana seekor hewan itu dapat tersiksa, menderita itu juga semakin tinggi. Oleh karena itu, mungkin sebagian dari kita sudah tahu yang namanya 5 kebebasan kesejahteraan hewan. Nomor 1, bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit dan penyakit, bebas untuk mengekspresikan perilaku normal, dan bebas dari rasa takut dan ketakutan. Untungnya di zaman sekarang itu kesejahteraan hewan sudah semakin dijunjung tinggi, tidak hanya demi kebaikan hewannya, tapi memang karena adanya demand atau keinginan dari masyarakat. Contohnya untuk hal-hal yang berbau konsumsi, misalkan masyarakat itu ingin mengkonsumsi produk hewani yang dihasilkan dari kegiatan yang menjunjung tinggi kesejahteraan hewan. Contohnya, ayam petelur itu lebih disenangi bila ayamnya free range atau bebas dibandingkan dengan yang hidup di kandang baterai. Oleh karena itu, kesejahteraan hewan tidak hanya perlu, tapi memang wajib. Nah, tantangannya adalah kita sekarang tidak hanya hidup di dunia nyata, tapi kita juga hidup di dunia digital, yaitu di sosial media ya. Kalau misalkan ada orang yang menyiksa hewan di kehidupan nyata, orang itu bisa mendapatkan konsekuensinya. Tapi kemudian kita bertanya bagaimana bila kekejaman hewan ini terjadi di sosial media. Sayangnya, berdasarkan penelitian ini, sosial media adalah tempat yang tidak terregulasi ya, di mana banyak sekali kekejaman hewan terjadi. Bahkan The Social Media Animal Cruelty Coalition menyatakan bahwa social media platforms justru sengaja memfasilitasi penyebaran konten kekejaman hewan. Dan sayangnya dari sekian banyak negara, Indonesia adalah negara nomor 1 produsen kekejaman hewan. Dari sekian banyak tema, salah satu tema yang paling sering adalah memelihara hewan liar atau satwa liar, wildlife, sebagai peliharaan. Contohnya memelihara bayi monyet. Tren ini saking parah dan sangat mainstream, utamanya dibuat menjadi ngetren oleh public figure, influencer, dan selebriti dari Indonesia, sampai ada penelitian tersendiri khusus yang detail tentang kejadian ini berjudul Laporan Monyet Primata Indonesia yang Tidak Dilindungi. Di dalamnya dibahas bagaimana bayi monyet ini dieksploitasi, dan bahkan nama-nama influencer selebriti Indonesia juga ada di dalamnya. Dan ini semakin parah lagi, bayi monyet tidak hanya dipelihara sebagai peliharaan, tapi digunakan sebagai benar-benar disiksa, dan ini sudah ada penyelidikannya oleh BBC. Implikasinya adalah semakin banyak kekejaman hewan di sosial media, artinya kesejahteraan hewan itu belum digalakkan sebagaimana mestinya. Dan sosial media adalah dokumentasi dari kehidupan nyata. Jadi kalau kita melihat kekejaman hewan, entah itu domestik atau satwa liar, artinya ada hewan di dunia nyata yang juga disiksa. Nah, sosial media juga bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat kekejaman. Oleh karena itu harus ada tindakan yang tegas dan tindakan yang cepat untuk membalikkan kondisi ini. Nomor 1, kita bisa meningkatkan guidelines dari social media itu sendiri, mungkin dengan bantuan artificial intelligence atau AI. Seperti contohnya di zaman
awal-awal COVID, sosial media itu menerapkan fitur yang dapat membedakan berita yang bohong dengan berita yang benar. Mungkin kita bisa melakukan ini untuk mendeteksi mana konten kekejaman hewan, mana konten yang menjunjung tinggi kesejahteraan hewan. Yang kedua, dari penggunanya sendiri diharuskan untuk lebih bijaksana. Pengguna bisa menerapkan pedoman di sebelah kiri, ada 5, yaitu nomor 1 harus sadar apa itu kekejaman, nomor 2 dilaporkan kontennya, nomor 3 jangan ditonton, nomor 4 jangan diinteraksikan, nomor 5 jangan disebarluaskan. Kemudian bila influencer itu bisa memainstreamkan atau membuat ngetren kekejaman hewan, mungkin kita bisa membaliknya. Jadi kita menggunakan atau memfasilitasi selebriti untuk menyuarakan kesejahteraan hewan. Ini adalah contoh aktris dan aktor Hollywood Kim Basinger dan Ricky Gervais yang membantu dan mendukung mensupport Dog Meat Free Indonesia. Nomor 4 tentunya peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Mungkin pemerintah dari berbagai kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kementerian Pertanian yang memahami tentang kesejahteraan hewan, baik hewan domestik maupun satwa liar, dapat berkolaborasi dengan misalkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk semakin menyebarluaskan informasi tentang kesejahteraan hewan yang baik dan benar. Kesimpulannya, berdasarkan banyak laporan, kekejaman hewan masih terjadi di sosial media sebagai indikasi bahwa kesejahteraan hewan belum ditegakkan sebagaimana mestinya dan harus ada aksi langsung, nyata, dan cepat untuk membalikkan kondisi ini dan dapat dilakukan melalui kegiatan kolaboratif dari penyelenggara sosial media itu sendiri, penggunanya, public figure, dan juga peran pemerintah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Halo para peserta konferensi. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Reza atas video presentasinya. Ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Apalagi kita semua tahu nih kalau Indonesia itu jadi juara dunia konten penyiksaan hewan di Indonesia. Sangat sedih ya. Baik, ini kita langsung aja ke video presentasi yang selanjutnya. Ada video dari Dr.